Kalau bilang ada yang tertipu, berarti ada korbannya. Siapa yang saya tipu? Kasih tahu saya, siapa orang yang saya tipu. Yang kedua, tentu harus ada 2 alat buktinya. Saya sangat mendukung sekali pembongkaran dan membongkar semua perkebunan. Tetapi kalau sudah menyebutkan nama orang, maka harus bisa membuktikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Ini namanya pelet kembang kantil namanya. Jadi biar orang itu selalu kantil-kantil itu. Ini biasanya digunakan mejanya rapi. Biasanya nih dukun-dukun kayak gini berkedok agama nih, pakaiannya tuh pakaiannya kayak muslim atau ustaz banget lah pokoknya kalau di Indonesia. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa aja klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Kita ikuti terus kelanjutan dari kisah ini. Semakin banyak orang-orang yang kecewa mengungkapkan rasa penderitaannya, betapa susahnya mengumpulkan uang untuk berobat. Tapi harapannya sia-sia, penyakitnya nggak hilang. Uang udah juta-jutaan habis. Saya mau minta pembuktian dari sana loh. Di sana kan menuduh saya melakukan penipuan. Saya minta buktinya. Kalau dia bisa membuktikan, saya buktikan. Saya bukan hanya sekedar tutup channel. Saya siap di penjara. Saya siap di penjara. Itu mediator sebenarnya saya udah curiga, cuman dia udah nggak jelas lagi ngomongnya, Dok. Curiganya kenapa? Curiganya karena saya pertama dia gereng-gereng, ya, nggak mau keluar, setelah sudah saya suruh ambil lagi di barang yang ada di sini. Katanya kalau memang ada barang, udah di situ nggak jelas lagi tuh. Nah, jelas lagi baru ditarik nih sama dia. Ditarik sama dia, mau dilihat gini, Dok. Umpamanya kata saya, ditarik begini sama dia, terus langsung begini, barangnya dikasih lagi ke santrinya satu, dibawa ke Bang Udin. Ya, dibawa ke Bang Udin. Barang nggak ada di situ tadi? Enggak, belum ada. Yang narik itu siapa? Santrinya. Santrinya. Bukan Udin. Bukan. Itu sebelum Bang Udin ya. Santrinya sakti. Sakti, Bro. Sakti. Ini mungkin saya juga pernah ngeliatnya. Ini juga kayaknya dia sakti nih, Bang. Ini kita wajar ya. Sesuai apa dia? Mungkin bisa jalan di atas air. Bisa di atas motor. Ya kan nonton pendekar lebih. Masuk parit. Kita nggak tahu. Oke, jadi kamu yang dibilang dia ketempelan itu, habis ketempelan dipindah, santrinya yang tarik yang pindah medium kayak gitu ya? Santrinya ya? Itu santrinya. Itu santri belajar berapa lama itu? Itu santri kalau dibilang Agak senior pasti ya? Umurnya 40 tahun di atas ke bawah kayaknya. Oh, oke. Santri yang pindahin ya, habis santri yang pindahin, habis itu dia ngambil sesuatu, boleh dikasih ke Kang Udin? Nggak dikasih, pokoknya saya tahunya bawa ke dalam, tiba-tiba baru ya Bang Udin nongol. Bang Udin nongol yang lagunya begitu tuh, Dok, kan ya. Langsung saya kan posisi begini, dipegang kaki saya, Dok. Lama-lama kok anget, panas, ngebul. Dalam hati saya, sakti ini, mantep ini. Kurang apa saya 5 juta begini? Dalam hati saya awalnya. Ya kan ngebul, baru digini sama dia, ditarik sama dia begini, Dok. Ya kan dipegang begini. Yang saya ininya, mungkin saya pikirnya dia tuh suruh nebak santrinya, ya, tebak barang apa ini, ya kan. Kalau yang tahu bisa nebak, dia ngambil kaos. Itu kan ada kaos, kaos ini apa sih? Hadiah, ya, kaos Ipan. Nah, ini dapat kaos begini. Ternyata yang keluar itu semacam keris kecil, agak gepeng, tangannya itu bolong itu, Dok. Gitu. Keris ya, itu keris ukuran segini. Kalau waktu saya ditarik itu ukurannya segini kurang lebih. Sama yang kayak penemuan yang punya saya yang viral itu? Ada beda bentuk aja. Beda bentuk aja. Tapi kayak gitu lah bentuknya. Kayak gitu bentuknya. Soalnya yang lain-lain juga banyak gitu, Dok. Yang kamu takjub? Sangat.
Sangat, karena kan pegang kaki saya itu lama-lama panas berbulu ya kan. Sakti ini orang nih kayaknya. Ya, saya juga nggak bisa sih. Saya terkenal, klinik saya banyak, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi dia ambil gitu ya, kamu terkejut lah ya. Terkejut sangat saya, Dok. Iya. Apa? Cut dulu. Kenapa? Gas. Nah, lanjut. Lanjut. Ya. Lalu terus abis itu apa lagi yang terjadi? Ya, jadi seperti itu, Dok. Keluar keris. Keluar keris, oke, abis itu Udah, selesai. sudah selesai. Dia udah ngomong kamu, sudah. Udah tinggal gitu aja. Sembuh katanya. Udah. Dia ngomong kamu nggak sembuh kamu sudah katanya. Nggak ada. Udah ada ngomong Pokoknya sudah saya ambil katanya. Pokoknya yang penting kemarin kan di situ, barangnya sudah diambil. Udah, dia udah nggak berkata apa lagi. Oke, kamu pulang. Ya, pulang. 5 jutanya bayar di depan. Kamu abis itu baru bayar. Nah, bayar dulu. Bayar dulu. Iya. Bayar dulu baru ditarik. Baru ditarik. Bayar dulu. Jadi kita aja bayar dulu, Dok. Kamu tahu nggak? Kamu bayar 5 juta itu untuk apa? Pengobatan. Bukan. Untuk nonton drama kayak gitu. Harusnya nonton drama ditarik dipindahin. Diaktif gitu. Itu modal. Mungkin kalau drama Korea, Dok, itu saya udah diputusin, Dok, kayaknya. Jadi, habis itu kamu pulang seneng dong. Oh iya, seneng. Sembuh. Tapi nggak ada perubahan kan? Nggak ada. Nggak ada perubahan. Iya. Terus Udah. ada dikasih obat pulang? Ada. Apa obat pulangnya? Oke, sebentar. Bukti dari sana yang saya bawa, yang dikasih dari mana, Dok? Ini. Apa itu? Tas B. Besakti katanya, Dok. Ini sudah include. Hah? Ini sudah include 5 juta. Ori itu. Ini Iya. Ini itu edition itu terbaru itu, Dok. Iya. nggak ada gambar udin ya. Udah saya buang itu fotonya, mungkin. Ini sudah include, tapi 5 juta itu ini include. Iya. Sama Itu sama ini, amalannya ini. Ribuan, Dok. Asma Tasbih Mirzat Sejati dilakukan 7 malam berturut-turut tanpa putus. Jika putus mengulang kembali itu satu. Itu katanya santri itu nggak pakai, Dok. Harus serius. Ini dalam bacaan tasbihnya ya basmalah, habis itu ya batin 1000 kali. 1000 kali loh, kayak gimana cara ngitungnya ini? Ya. Yagoni 1000 kali. Jadi kamu ngitung ya? Yagoni. Jadi kita ngitungnya di tasbih itu kan ada 99, Dok. Oh, ngitung pakai tasbih ini. Nah, di tasbih itu kan ada 99, jadi satunya dalam hati. Berarti udah 100, berarti kalau 1 kali putaran berarti udah 100. Oke. Ya, selanjutnya terus begitu, Dok, sampai bosan, Dok. Sampai kebal saya. Setiap hari kamu lakukan? Kebal itu selama 7 hari saya amalkan itu, Dok. 7 hari. Iya. Dan kayak gimana? Sembuh? Enggak ada perubahan sama sekali. Hah? Enggak ada. Nggak ada perubahan sama sekali. Perubahannya cuma ya pinggang suka encok, pantat sakit, karena kan dalam satu sila itu satu duduk itu kita kan nggak boleh pindah-pindah, Dok. Udah satu duduk stuck di situ aja udah nggak kemana-mana lagi. Beda duduk udah gagal. Coba saya baca dulu ya ini ya. Siap. Ini pasti Padepokan Mirzat Sejati. Amalan ini memiliki kekuatan yang benar-benar dapat dirasakan oleh orang yang mengamalkan dan memiliki berbagai macam khasiat gaib yang nyata. Setiap bacaan dibaca 5 putaran tasbih 500 kali setiap malam Jumat atau setiap 1 bulan sekali pada malam Jumat. Cara penggunaan: 1. Kebal senjata tajam bisa dicoba. Wow. Anda insya Allah akan kebal senjata tajam bila diserang musuh. Anda bisa mencoba kekebalan ini untuk kebal bacok. Setelah sering diwiridkan, insya Allah akan mencapai tingkat seterusnya. Tolong kasih yang kemarin dong. Siapa itu? Siapa tuh? Yang ini? Yang asosiasi. Siapa tuh? Intinya semakin sering digunakan untuk wirid dan istiqomah, maka akan semakin besar energinya. Tapi mohon jangan sering jangan sering dicoba, kasihan kodamnya. Untuk memperoleh kekebalan senjata tajam ini, bacalah 1, 2, 3, 4 1 putaran tasbih setiap selesai salat subuh, paling tidak seminggu sekali. Waduh, tunjuk penggunaannya.
Ini boleh nggak tuh saya aja? Wah, mungkin bisa ada. Mungkin dokter bisa jadi kebal nanti, Dok. Soalnya saya pengen coba kebak. Pengasihan umum agar dimuliakan masyarakat. Bisa juga loh jadi dimuliakan masyarakat loh. Cuma kok nggak dibikin untuk dirinya sendiri ya? Dia dimuliakan. Itu disegel. Pengasihan khusus penaklukan dan pengikat hati dan rasa kalbu secara cepat dan langgeng. Yang jomblo boleh dicoba. Wah, kamu jujur dengan saya. Ya kamu coba yang mana aja kamu coba. Yang nomor 3 kamu coba ya? Yang saya coba. Kamu udah nikah? Saya? Sudah ada? Sudah. Sudah. Oh, kamu jujur nomor 3 kamu ada pakai nggak untuk orang lain kayak gitu? Itu Jujur aja nggak apa-apa. itu nggak ada, Dok, ya. Itu yang saya pakai itu sebenarnya niat saya yang buat ini nih, buat kesembuhan. Benar. Kalau pacarnya boleh lah kalau emang ada. Benar. Jadi yang kamu baca cuma yang atas saja. Cuma yang atas aja, Atas Dok. saja. Kalau Tapi yang- bawah ini kamu baca nggak? Bahwa ada kemampuan main untuk tasbih ini dan iya, sempet cuma hanya saya baca doang. cuma baca doang. Iya. Tapi nggak kamu. Itu kan penjabarannya. Oke. Iya. Saya tetap baca lah ya. Siap. Penglarisan dagangan atau apa saja cepat laku. Buset, jago ya. Tahu dan gantung tasbih ini, tasbih yang biasanya Anda gunakan mirip amalan makrobi di tempat usaha Anda. Wah, ini bisa gantung di klinik saya nih. Ada Bisa. 23 nggak? Cabang saya 23. Bisa jadi. Di tempat usaha Anda, insya Allah Anda akan melihat perubahan yang nyata. Waduh, boleh nggak telepon ini? Telepon dong, Kang Udin kan minta 22 lagi dong. Artinya punya 23 cabang. Tiga Anda. Mendatangkan kekuatan goib untuk apa saja. Pada bacaan 5 malam hari sebanyak 3 kali putaran dibaca dalam hati sambil memejamkan mata. Kemudian baca bacaan 3 kali tanpa memakai tasbih. Taruh dulu. Tasbih ditaruh di depan Anda. Baca bacaan dalam hati sambil memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan goib. Wow, luar biasa. Saya mau jadi murid ya. Kewibawaan terpancar dapat mempengaruhi orang. Wow. Jadi dia ini efek tasbihnya luar biasa ya. Bisa mempengaruhi, bisa wibawa dan terpancar, bisa mempengaruhi orang. Untuk ketentraman hati dan ketenangan pikiran bisa juga. Memanggil uang secara alami. Wah, memanggil uang secara alami, mempercepat datangkan uang untuk hidup berkecukupan. Nah, ini penting untuk dibaca nih. Ini penting banget nih. Ini abis ini pasti laku. Siapa yang pengen saya jual ya. Saya buka dari harga 1 miliar rupiah. Soalnya ini bisa datangkan duit. Baca bacaan 1 dan bacaan 3 serta bacaan 6 masing-masing sebanyak 3 kali putaran pada malam hari. Setelah selesai Anda berdoa, ya Allah, saya mohon kelimpahan rezeki berlimpah dan banyak barokah. Dan setiap bacaan itu pada siang harinya Anda akan memberikan uang minimal 100 rupiah kepada orang miskin atau yatim piatu dan waktu sebelum salat asar. Contohnya, bila Anda melakukan pada malam Rabu malam, maka pada Kamis siang Anda akan memberikan uang tersebut sebelum sholat asar. Lakukan beberapa kali amalan di atas, insya Allah Anda akan merasakan manfaatnya. Wah, luar biasa. Boleh saya coba nih? 100 rupiah ya. Siap, siap. Oke, bisa saya coba supaya saya cepat kaya. Yang ke-9, hutang cepat terbayar. Bahkan hutang aja dia bisa loh, Udin. Waduh, dia bohong dengan saya. Ini saya nggak suka dengan Udin ini. Ini Udin bohong dengan saya. Karena dia duduk di sini, dia bilang dia nggak sakti, Pak Dokter. Saya itu nggak sakti, Pak Dokter. Dia bilang, ini bohong, Hans. Bohong. Sakti loh dia. Hutang cepat bayar. Apa kamu lihat gitu? Pengen cepat bayar hutang pagi? Cicilan. Bila Anda mempunyai hutang, lakukan amalan seperti nomor 8 di atas. Nomor 10, pemanggilan jodoh dengan cepat dalam 89 hari. Gila, buset. Jadi bagi kalian semua yang jauh dari jodoh, ini kalian bisa hubungin Kang Udin. Kang Udin bisa punya bacaannya dalam waktu 89 hari, kalian bisa dapat jodoh. Kang, ini saya endorsein, Kang. Siap. Suami istri tidak akan bisa berselingkuh, terikat hatinya. Wow, luar biasa ya kemampuan Kang Udin ini. Taruhlah tasbih makrob di kamar Anda, insya Allah suami atau istri Anda terhindar dari perselingkuhan. Bila selingkuh, akan cepat kembali ke jalan yang benar. Tolong jauhkan dari kamar saya. khusus pasar ini tolong jauhkan dari kamar saya.
Bangkitkan kecerdasan, puncak daya rohani. Bisa cerdasin juga, gila. Pukulan berbahaya membuat lawan tak sadar. Jadi bisa buat pukulan membuat lawan tak sadar. Jadi kayak tinjunya itu mungkin ada energi. Yang ke-14, gila banyak banget ternyata. Sampai 27 loh. Saya bacain aja, Bang. Kayak baca undang-undang dasar loh. Ya, ini tapi kamu beli 5 juta murah. Dengan segala khasiat ini murah banget. Saya yakin pas keluar dari sana kamu pasti bilang kan murah banget kan? Oh enggak dok. Apa yang kamu rasakan keluar dari sana dari 5 juta? Jujur aja, pada waktu itu, jangan sekarang. Kalau sekarang kamu pasti ngerasa ini. Pada waktu itu kamu rasain apa? Pada waktu itu yang saya rasain tuh ya mungkin dengan keyakinan yang udah saya keluarkan ya semuanya itu mungkin saya udah yakin sembuh. Ini dulu dok. Tapi ikhlas dan pada waktu itu kamu puas dengan hasil 5 juta itu? Awalnya puas. Tapi kan kita belum sampai tahap selanjutnya. Kan tahap selanjutnya kan dikerjain di rumah dok. Ya, tapi pas pulang itu puas lah ya. 5 juta tuh pantes banget. Oh, sampai santrinya nih pas Bing kamu kawin aja biarin mau dibilang kayak dukun nggak apa-apa. Santrinya bilang kayak gitu. Iya, Emang kita lagi kalau aku juga bicara lihat kayak gini, tapi aku mau pakai. Penyembuhan orang kesurupan dan kena sihir, penarikan benda goib sebagai penguat rasa untuk menangkap petanda alam yang nyata maupun goib. Gila, jadi sapi dong pakai tasbih ini ya. Bisa digunakan sebagai media pengiriman pikiran untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jauh. Tidak gampang. Saktian. Wah, langsung berasa ada gitu dok. Boleh nggak saya beli? Hah? Saya beli ya. Iya boleh, buka harga. Sebagai media penguat pengiriman pikiran harga batin membantu orang dari jarak jauh. Gila. Untuk menghantam orang lain dari jarak jauh. Aku harus jaga ini. Kalau nggak diambil karyawanku, kameramenku itu ambil ini. Sembuhkan dari tangkis sihir, santet kembali ke pengirim. Wow. Membantu mempercepat konsentrasi pikiran dan kolbu menuju ke dalam rasa sehingga mudah dapat ilham dari alam goib. Wow. Bisa menghalau mendung untuk memindahkan hujan. Kalah Mbak Rara. Apakah Rara punya kalung ini? Tasbih yang sering digunakan wirid amalan nurzat sejati bila dipakai zikir atau mendalami ilmu goib akan melipat gandakan kekuatan zikir. Wow, kalau zikir pakai ini lebih meningkat. Untuk mengobati orang kesurupan, baca amalan nomor 8. Untuk menagih hutang dan membayar hutang. Ada nggak ya supaya hutang kita nggak dibayar kayak gitu? Baca. Pakai somasi dok. Ini terakhir nih. Masih banyak kekuatan dan karomah dan hikmah lain yang dapat Anda rasakan sendiri setelah Anda ajak mengamalkannya. Ajak apa ya? Sungguh-sungguh kali ya? Istiqomah. Oh, istiqomah. Ya, Oke, sama-sama. ini halaman terakhir nih. Asma tasbih nurzat sejati. Luar biasa. Saya tuh tadi pegang dengan tidak sopannya setelah saya tahu manfaatnya kayak gini. Kita harus melakukan dengan baik. Siap. Sembuh, Mas? Enggak. Enggak. Kamu kurang bacanya kurang benar. Oh itu saya udah sungguh-sungguh banget dok. Sesungguh-sungguh banget. Sesungguh-sungguhnya karena namanya orang sakit kan pengennya sembuh ya dok ya. Ya kan harapannya pengennya sembuh. Udah. Sudah benar-benar sungguh-sungguh banget. Sungguh-sungguh banget. Berapa hari kamu kerja? 7 7 hari. tanpa putus ya dok. Enggak. Kurang lah mungkin. Mungkin 999 kurang 1 misalnya kayak gitu. Kamu hitungnya sudah benar. Itu benar. Atau mungkin kelebihan. Itu hitungannya benar. Sudah hitungannya benar. Itu idealnya pas ya. Oke. Rasanya sudah itu saya rasa udah mantap banget itu. Terus kamu komplain nggak? Nggak sembuh? Oh itu dulu saya pernah chat lagi adminnya. Saya pernah chat lagi adminnya. Cuma dibaca doang dok. Cuma dibaca doang. Cuma dibaca doang. Ini bagaimana saya belum ada perubahan. Ya, ini saya belum ada perubahan. Saya chat lagi adminnya. Cuma dibaca. Atau saya datang lagi ke sana apa gimana? Atau nanti ada amalan lagi ya selanjutnya, atau dikerjakan lagi nanti selanjutnya bagaimana? Nggak ada, cuma dibaca saja. Cuma dibaca aja. Ya itu nanti itu sebenarnya saya udah menjelaskan itu udah lama itu dok, udah 1 tahun yang lalu. Dan akhirnya kamu merasa bahwa itu benar-benar aduh zong gara-gara surat merah ini, gara-gara viral ini. Gara-gara viral ini sebenarnya baru sekarang ya. Padahal saya sebenarnya bahas dia itu dari dulu dok. Udah dari dulu.
Udah dari dulu ada yang bilang nanti mungkin nanti Kong Abi akan menjelaskan itu. Karena saya memang live-nya sama dia. Saya jabarkan semuanya di situ dari awal datang sampai saya pulang sampai sekarang udah. Tapi nggak sembuh dan masih ada. Masih sakit kalau jam 12 malam. Masih seperti ini. Masih seperti itu. Tapi nggak ada masalah apa-apa kan? Ya, alhamdulillah sih nggak ada. Paling kalau kumat doang, Dok. Kalau kumat doang. Tapi kamu sudah dijelasin dokter belum permasalahan kamu apa? Ya permasalahannya sih cuma hanya seperti itu. Karena di paha belakang saya ini, Dok, yang dioperasi segede gini, yang diambil cuma segini, Dok. Di dokter? Iya. Di dokter. Itu cuma segini yang diambil. Oke. Sama dokter. Sebenarnya sakit kamu kalau sekilas yang saya lihat ya, sebenarnya sakitnya nggak berbahaya sebenarnya. Mungkin dokter yang meriksanya yang lebih berhak lah untuk menjelaskan. Sebenarnya penyakitnya itu memang adalah tumor. Karena dia menekan saraf, makanya kadang ada nyeri di sarafnya, sehingga kamu susah berjalan. Tapi sebenarnya itu penyakitnya tidak berbahaya dan tidak mengancam nyawa sebenarnya. Kalau mau diangkat sebenarnya bisa dilakukan operasi atau apa, mungkin tapi bisa dikonsultasikan ke dokternya mungkin. Tapi ini nggak perlu datang ke, yang jelas ini nggak perlu datang ke orang pinter sih menurut saya. Dan juga terbukti kan, teman-teman, bahwa nggak hilang. Bener kan? Bener. Perbaikan nggak? Apanya? Lebih mending nggak? Ngecil? Kagak kan? Enggak. Kagak, oke. Berarti zong. Rasanya pun juga sama ya, Dok. Rasanya Nggak sama. pernah berubah. Orang yang menurut saya pintar tapi tidak beradab ya sampaikan aja lah ke dokter terdekat ya. Di sini nanti doa langsungkan sama Abah, itu biayanya 2.500.000. Kalau setelah ini viral, masih ada yang mau berobat bayar 2,5 juta, 1,5 juta, 25 juta, uang goblok abis goblok yang nggak tahu lagi aku ngomong apa. Ya bego lah. Ya kalau ada yang ngomong, tapi kan kalau misal pergi ke dokter dicabut pakunya juga mahal kan? Ya dokter itu sekolahnya tinggi, Pak. Dokter itu sekolahnya lama, minimal 6 tahun. Kalau spesialis bisa sampai belasan tahun, wajar kalau mahal. Ini sekolah kagak, dapat sertifikat kagak, asal jampi-jampi, nipu pula, bayar 2,5 juta, goblok. Saya atas nama pribadi Samsudin memohon maaf untuk semua masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi karena permasalahan ini. Sudahlah, ada banyak masalah yang harus kita selesaikan di negara ini, bukan hanya masalah yang seperti ini, dan semoga saja kegaduhan ini bisa berhenti sampai saat ini dan tidak berlanjut lagi. Sudahlah, enak aja kamu, Din. Terus orang-orang banyak yang pernah menjadi pasien kamu itu, yang mereka diduga telah ditipu oleh kamu itu, ini bisa selesai dengan kata sudahlah, minta maaf, selesai gitu. Kan kamu sendiri yang ngomong, ini permasalahan sudah meluas kemana-mana, dampaknya sudah kemana-mana, harus ada yang dihukum. Kalau nggak saya yang dihukum, dia yang dihukum. Kan gitu kamu kalau nggak salah ngomongnya. Terus kamu mau anggap ini masalah selesai begitu saja? Enak aja.